Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitri Silvalen, SPIMP, selaku dosen pembimbing PKL, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Teguh Firnanda dengan NIM 20621111009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar hasil praktik kerja lapangan yang berjudul Teknik Pembenihan Ikan Koi dengan nama ilmiah Cyprinus rubropuscus di Balai Benih Ikan Ciganjur, Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Adapun yang melatar belakangi dari praktik kerja lapangan ini, yaitu ikan koi dengan nama ilmiah Cyprinus rubropuscus merupakan salah satu jenis ikan yang saat ini sedang marak dan terkenal di kalangan masyarakat, khususnya itu para pecinta ikan hias. Nah, produksi ikan koi di Indonesia ini masih belum optimal, di mana mencapai hanya 82% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga permintaan akan ikan koi di Indonesia ini terpenuhi melalui impor, karena ikan koi impor dianggap memiliki kualitas yang lebih unggul, terutama dalam hal warna yang menarik dan kontras. Selain itu, Bangka Belitung ini memiliki potensi yang mendukung dalam pengembangan usaha budidaya ikan hias, salah satunya adalah ikan koi. Tujuan dari praktik kerja lapangan ini yaitu untuk mengetahui cara serta teknik yang digunakan dalam kegiatan pembenihan ikan koi yang berkualitas. Kemudian mengetahui tahap-tahapan yang dilakukan dalam pembenihan ikan koi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui fekuiditas, hatching rate, dan survival rate ikan koi. Adapun manfaat penelitian ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai teknik pembenihan ikan koi, serta mendapatkan pengalaman praktik secara langsung, terutama cara pembenihan ikan koi. Klasifikasi dan morfologi ikan koi, di mana menurut Susanto tahun 2002 sebagai berikut. Kingdom Animalia, filumnya Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Echinopterygii, ordo Cypriniformes, subordenya Teleostei, familinya Cyprinidae, genus Cyprinus, dan spesies Cyprinus rubropuscus. Adapun morfologi dari ikan koi yaitu badan berbentuk torpedo dan memiliki pola warna yang menarik. Selanjutnya, metodologi praktik kerja lapang. Pertama, waktu dan tempat. Di mana praktik kerja lapangan ini dilaksanakan di Balai Benih Ikan Ciganjur, Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Adapun waktu yang dilaksanakan praktik kerja lapangan ini yaitu dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu pada tanggal 3 Juli sampai 4 Agustus 2023. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data berupa metode primer dan metode sekunder. Metode primer terdiri dari partisipasi aktif, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode sekunder diperoleh dari data dokumentasi, literatur, buku, lembaga penelitian, dinas perikanan, pustaka-pustaka, laporan-laporan pihak swasta, masyarakat, dan pihak lain yang berhubungan dengan teknik pembenihan ikan koi. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Adapun tahapan-tahapan praktik kerja lapangan ini, di mana yang pertama yaitu pemeliharaan induk, dan yang kedua seleksi induk, ketiga
persiapan wadah pemijahan, keempat, pemijahan induk, kelima, penanganan telur dan pemeliharaan larva, ketujuh, penetasan siste artemia, kemudian panen larva dan pendederan, dan yang terakhir pemeliharaan larva hingga benih. Adapun tahap yang pertama yaitu pemeliharaan induk. Pemeliharaan induk ini dilaksanakan atau dipelihara di kolam dengan ukuran yaitu panjang 25 meter dan lebar 10 meter dengan ketinggian kolam 1 meter. Di mana pemeliharaan induk ini dengan pemberian pakan pelet tipe sangkoi dengan medium secara satiasi yaitu 2 kali sehari pada pagi hari pukul 8 dan sore hari pukul 15 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 sore. Kemudian pengecekan kualitas air yaitu secara bertahap selama 1 kali dalam seminggu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu seleksi induk. Nah, seleksi induk ini merupakan kegiatan memilih atau memisahkan antara induk yang matang gonad dengan yang belum. Di mana seleksi calon induk ini dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti kecerahan warna, pola warna pada tubuh, kematangan gonad, dan kondisi kesehatan ikan. Adapun ciri-ciri ikan koi yang siap untuk dipijah. Yang pertama, ikan jantan, di mana ikan jantan ini berumur minimal 1,5 tahun atau 2 tahun. Bila perut diurut dari arah kepala ke anus, itu akan mengeluarkan cairan berwarna putih susu atau kita kenal dengan sperma. Kemudian operkulum atau tutup insang bila diraba itu terasa kasar, perut kecil, kelamin berbentuk bulat, berbentuk oval, dan yang terakhir yaitu lubang genitalnya keras. Sedangkan pada betina yaitu berumur minimal 2 tahun atau 2,5 tahun. Bila perut diurut dari arah kepala ke anus akan mengeluarkan telur. Kemudian perutnya besar, kelamin berbentuk membulat, dan lubang genitalnya sangat lembek. Tahap selanjutnya yaitu persiapan wadah pemijahan. Persiapan wadah pemijahan merupakan langkah awal pada proses pemijahan yang perlu untuk dilakukan. Hal pertama yaitu kita mempersiapkan bak fiber dengan menyikat seluruh sisi bak fiber sampai bersih dan dari kotoran. Kemudian diisi air dengan ketinggian kurang lebih 25 sampai 30 cm dan pemasangan aerator dan filter ke dalam bak fiber. Nah, tujuannya itu untuk menyuplai oksigen dan memberikan arus. Bak fiber yang digunakan yaitu sebanyak 2 buah. Bak fiber pertama yaitu berfungsi sebagai bak pemijahan, sedangkan bak fiber kedua yaitu berfungsi sebagai bak penetasan. Tahap keempat yaitu persiapan kakaban. Kakaban yang kita gunakan yaitu berupa ijuk yang sebelumnya dicuci terlebih dahulu agar sisa-sisa pemijahan sebelumnya itu tidak ada. Kemudian kakaban yang memiliki panjang 120 cm dan lebar kurang lebih 30 cm. Kakaban berfungsi sebagai substrat untuk menempelkan telur-telur ikan koi. Nah, selanjutnya tahap yaitu pemijahan induk. Pemijahan induk ikan koi dilakukan secara alami, di mana dengan membiarkan induk ikan koi untuk melakukan pemijahan dengan sendirinya. Kita melakukan pemijahan dengan perbandingan 2:1, di mana jantan 2 dan betinanya 1, dengan diawali dengan induk ikan koi jantan dan betina ini masing-masing ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui berat awal dari indukan masing-masing. Kemudian setelah dilakukan pemijahan, dilakukan kembali penimbangan untuk mengetahui bobot akhir. Nah, tahap selanjutnya itu penanganan telur. Telur yang telah melalui proses pemijahan selanjutnya akan menetas. Telur-telur ikan koi ini memiliki sifat menempel pada substrat atau pada kakaban.
Kakaban selanjutnya dipindahkan ke dalam bak fiber penetasan. Kemudian dibiarkan selama 2 hingga sampai 3 hari sampai telur menetas. Nah, tahap ketujuh pemeliharaan larva sampai umur 7 hari. Di mana telur yang telah menetas kemudian menjadi larva. Larva ikan koi ini didiamkan selama 3 hari setelah menetas dan tidak diberi makan karena masih terdapat kuning telur. Kemudian setelah 4 hari, ketika kuning telur ikan koi habis, maka diberikan pakan berupa pakan alami, yaitu berupa Artemia sp. Selanjutnya penetasan kiste Artemia, di mana kita menggunakan 150 gram garam, kemudian Artemia 5 gram Artemia, dan 5 liter air, di mana kita diaerasi selama kurang lebih 18 sampai 24 jam, dan dilakukan pemanenan Artemia. Dan ini merupakan gambar foto atau gambar dokumentasi setelah pemanenan Artemia. Nah, tahap selanjutnya yaitu panen larva dan pendederan, di mana kolam pendederan yang kita gunakan ini memiliki ukuran 15 meter dikali 10 meter dengan ketinggian 1 meter. Pertama-tama dilakukan persiapan kolam pendederan, diawali pengeringan kolam selama 3-5 hari sampai dasar tanah kolam ini kering dan pecah-pecah. Kemudian dilakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang dan campuran sekam dengan dosis sebanyak 250 gram meter kubik untuk menumbuhkan pakan alami pada kolam. Selanjutnya yaitu pengisian air ke dalam kolam dilakukan sampai ketinggian air itu 70-80 cm dan didiamkan beberapa hari. Kemudian setelah kolam siap untuk dilakukan pendederan, maka tahap selanjutnya itu pemanenan larva. Larva ikan koi dilakukan pengambilan, kemudian dihitung jumlah larva untuk mengetahui HR dari ikan koi tersebut. Kemudian penebaran larva ini dilakukan pada pagi hari agar larva itu tidak stres, di mana aklimatisasi ini perlu dilakukan sebelum penebaran untuk larva agar tidak stres dengan keadaan lingkungan yang baru. Nah, penebaran larva ini dilakukan menggunakan bak secara perlahan-lahan hingga larva berenang dengan sendirinya. Dan tahap terakhir yaitu pemeliharaan larva hingga benih. Pemeliharaan larva hingga benih ini dilakukan di kolam pendederan tadi yang ukurannya 15 kali 10 meter dengan ketinggian kolam 1 meter. Ini dengan pemberian pakan pelet berupa pelet bubuk atau peli kosong itu pada pagi hari pada pukul 8 dan sore hari pada pukul 3 secara satiasi itu sampai umur 21 hari. Adapun data hasil pemijahan yang kita dapatkan pada praktik kerja lapangan, yang pertama ada fekunditas dengan rumus WO dikurang WT dibagi bobot telur per butir, maka kita mendapatkan hasil yaitu 61.766 butir telur. Kemudian hatching rate-nya itu dengan rumus telur yang menetas dibagi telur yang menetas dibagi total telur awal dikali 100%, maka kita dapatkan hatching rate-nya itu 86,15%. Sedangkan survival rate-nya atau SR itu dengan rumus total larva akhir dibagi total larva awal kemudian dikali 100%, dan kita dapatkan jumlah SR-nya yaitu 89,16%.
Adapun data kualitas air selama kurang lebih 1 bulan dilakukan pengecekan kualitas air, di mana data suhu itu sudah sesuai dengan standar baku mutu dan SNI dengan nomor 775 tahun 2013. Tetapi pada pH ini terdapat ada sedikit perbedaan, di mana mungkin penyebab naiknya pH di pada kolam ini disebabkan oleh faktor lingkungan dan juga waktu pengecekan yang tidak dilakukan pada pagi hari dan tidak stabil gitu. Sama hal dengan DO, ini memiliki DO yang sangat-sangat tinggi, di mana pada kolam pembesaran ada sampai 11,74 mg per liter. Ini merupakan sangat-sangat tinggi, di mana sesuai dengan standar muku ini minimal 3 mg per liter. Adapun kesimpulan dari praktik kerja lapangan ini yang didapatkan yaitu kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL tentang pembenihan ikan koi yang dilakukan di Balai Benih Ikan Ciganjur, Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Perikanan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yaitu menggunakan teknik pemijahan alami, di mana kegiatan pembenihan meliputi pemeliharaan induk, seleksi induk, persiapan wadah pemijahan induk, penanganan telur, dan pemeliharaan larva, penetasan siste artemia, panen larva, dan pendederan, dan yang terakhir yaitu pemeliharaan larva hingga benih. Adapun pemijahan ikan koi yang dilakukan yaitu secara alami dengan perbandingan induk ikan koi 2 jantan dan 1 betina, dan berdasarkan data di atas didapatkan hasil fekunditas 61.764 butir telur, dan hatching rate-nya yaitu 86,15%, dan yang terakhir yaitu survival rate-nya 89,16%. Itulah mungkin sedikit penjelasan saya mengenai seminar hasil praktik kerja lapangan yang saya laksanakan kurang lebih selama 1 bulan. Apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan dalam penyampaian atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.